Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya Jeffrey Sahatilase di channel YouTube GKS Antioquia Official untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan, atas kesempatan Engkau berikan kepada kami merenungkan firman-Mu kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Bapa. Engkau berkati firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini ya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, melainkan berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, terlebih dapat berbuah di dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan sorga kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Sekali lagi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tema renungan kita pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih yaitu dikenang sebagai orang yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya di dunia ini tidaklah kita hidup sendiri. Sudah seyogianya bahwa di dunia ini kita hidup berdampingan dengan banyak orang. Terkadang ada yang kita kenal secara utuh, namun ada juga orang yang tidak kita kenal namun hidup bersama dengan kita di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini, pastinya banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Jika dia seorang yang sekarang telah berumur 50 tahun, pastinya bahwa selama 50 tahun itu sudah banyak sekali hal-hal yang telah ia lakukan. Baik dari masa kecilnya, masa dia sekolah, atau dalam pekerjaan, bahkan dalam berbagai kegiatan keseharian yang selalu ia lakukan. Jika dia yang berumur 20 tahun, sudah pasti banyak hal-hal yang telah ia lakukan dalam proses ia mencapai umurnya tersebut. Namun terkadang Bapak Ibu, kita tidak menyangka bahwa diri kita selalu diperhatikan oleh banyak orang. Kita tidak menyangka bahwa ada saja orang yang memperhatikan keseharian kita. Mungkin teman sekolah, teman kantor, teman kerja, dan lain sebagainya. Akhirnya kadang kita melakukan hal-hal yang mungkin kita kira orang lain tidak perhatikan. Misalnya, dalam kita saling menolong. Ketika kita hidup bersama dengan orang lain, pastinya kita mampu membedakan atau melihat bahwa ada orang yang kebutuhannya selalu tercukupi, dan ada juga orang-orang yang kebutuhannya sangat sulit tercukupi. Ketika kita melihat orang yang berkekurangan tersebut, terkadang kita mengabaikannya Bapak Ibu. Namun tidak sedikit juga ada orang yang mau menolong dan mau memberi bantuan kepada orang tersebut. Dan biasanya pada akhirnya ternyata orang yang kita bantu tersebut selalu mengingat kita, mengingat akan kebaikan yang telah kita berikan kepadanya, sehingga dia menganggap bahwa kita adalah orang baik dan yang suka menolong orang berkekurangan. Tidak dipungkiri, orang-orang tersebut juga bisa memberkati kita Bapak Ibu. Mungkin ketika suatu saat kita dalam masalah, akhirnya dia mau menolong kita. Ini bukanlah cerita kosong Bapak Ibu, ini adalah suatu kejadian yang real terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya perbuatan baik yang telah kita lakukan dalam dunia ini, pastinya kita juga pernah berbuat hal-hal yang membuat orang lain sakit hati, sedih, bahkan benci dengan kita. Mungkin tidak perbuatan yang langsung tertuju kepada mereka, tapi bisa juga akibat perbuatan kita yang didengar melalui banyak sumber Bapak Ibu, sehingga mereka pun mengenal kita dari perbuatan kita tersebut. Dan itu juga pastinya orang akan selalu ingat hal itu. Juga terkadang mereka akan menjudge kita bahwa kita adalah orang jahat dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa batasi Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Jangankan dengan orang luar yang kita tidak kenal, dalam keluarga pun pastinya banyak hal-hal yang telah kita perbuat, dan tentunya mereka pasti akan selalu mengingatnya. Namun itu semua Bapak Ibu tidak dapat kita elakkan, sebab itulah kehidupan. Sudah sepantasnya kita hidup dengan berbagai kegiatan kita,
dan akan banyak orang yang mengetahui hal-hal tersebut. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau dikenal dan dikenang baik oleh orang lain? Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Hidup kita ini bagaikan angin yang datang lalu berlalu. Segala yang kita miliki hanyalah titipan. Kita hidup di dunia ini adalah sebuah kesempatan yang harus benar-benar kita pergunakan sebaik mungkin. Manusia di dunia ini jika saatnya dipanggil oleh Sang Pemilik hidup, maka selesailah segala pekerjaan dan kesempatannya di dunia ini. Ada yang dipanggil lebih awal, dan ada juga yang dipanggil di umur yang sudah lanjut Bapak Ibu. Di dunia ini sudah pastinya banyak orang yang kita temui, banyak hal yang telah kita lakukan bagi mereka. Namun, yakinkah Bapak Ibu Saudara semua bahwa yang kita perbuat bagi mereka adalah hal yang baik? Apakah mampu memberkati mereka? Apakah hidup kita bisa mereka kenang sebagai orang yang baik bagi diri mereka? Kita tidak sedang berbicara tentang akhir hidup Bapak Ibu, namun kita berfokus pada pekerjaan dan kisah kita selama kita hidup di dunia ini. Tidak hanya orang lain terhadap kita juga terhadap orang lain pastinya banyak kenangan yang kita ingat. Sering terjadi ketika seorang yang kita kenal dipanggil oleh Tuhan, pastinya kita akan mengingat akan masa-masa ketika dia masih hidup Bapak Ibu. Dan pastinya kenyataannya sudah kita ketahui semua. Bisa itu kita menganggap dan berkata bahwa dia memang adalah orang baik selama dia hidup. Dan juga terkadang sebaliknya Bapak Ibu, kita bisa saja berkata bahwa memang orang itu sangatlah tidak baik atau jahat. Jadi pernahkah juga kita berpikir bagaimana orang lain mengingat akan kita nantinya? Mungkin kita dalam masalah, lalu kita meminta pertolongan. Yakinkah bahwa ada orang yang akan menolong kita? Refleksi tentang hidup orang-orang yang telah pergi mendahului kita dapat menolong kita untuk mengevaluasi cara hidup yang kita jalani saat ini. Kita harus melakukan apa yang baik untuk kita lakukan dalam dunia ini. Minimalisir kebencian dan junjung tinggi saling menyayangi. Jangan egois, jangan sombong, jangan terlalu meninggikan diri, melainkan marilah kita menanggalkan kasih kepada banyak orang. Tuhan telah mengajari kita bagaimana kita harus saling mengasihi. Memberkati orang bukan hanya dengan materi yang besar kita beri, melainkan dari perbuatan baik kita saja, orang lain sudah merasa terberkati Bapak Ibu. Dan kita pastinya diingat sebagai orang yang baik dan patut untuk menerima berkat juga dari Tuhan. Jadi terkadang ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita menolong orang lain dan orang tersebut juga akan mendoakan kita supaya kita juga mendapat berkat Bapak Ibu. Jadikanlah hidup kita ini dikenang baik oleh banyak orang. Amsal 22 ayat 1 berkata bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Lalu bagaimana nama kita baik dan berharga? Yaitu melalui perbuatan kita sehari-hari Bapak Ibu. Reputasi yang baik dan hubungan yang baik serta segala perbuatan yang baik adalah suatu prestasi yang sangat bagus. Kejujuran, integritas, dan kemurahan hati dalam hidup lebih berharga daripada pemakaman paling mahal sekalipun. Wangi parfum akan segera pudar, tetapi aroma hidup kita yang baik akan senantiasa tinggal Bapak Ibu. Jadi hendaklah kita, hidup kita ini dikenang baik oleh banyak orang. Mari perbuatlah yang baik. Selagi kita mampu berbuat baik, marilah kita berbuat baik. Jika kita ada salah kepada orang lain, marilah kita meminta maaf. Karena segala yang kita perbuat dunia ini hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah sementara. Perbanyaklah berbuat hal-hal positif. Perbanyaklah berbuat baik. Biar jika suatu saat nanti kita akan mengakhiri perjuangan di dunia ini, akan banyak orang yang akan berkata bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dan kita adalah orang yang baik. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kita harus meninggikan diri. Bukan berarti kita harus mencari muka kepada orang lain supaya kita dikatakan sebagai orang baik. Tidak Bapak Ibu. Namun ini adalah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita berbuat baik. Janganlah kiranya hidup kita ini dikenang oleh banyak orang sebagai orang yang tidak benar, atau dikenang sebagai orang yang jahat, orang yang sombong, orang yang suka membenci, dan lain sebagainya. Seperti firman Tuhan berkata
bahwa orang fasik, orang jahat, namanya akan busuk, dikenal oleh orang sebagai nama yang tidak benar, yang tidak menjadi panutan dalam kehidupan. Marilah kita mengasihi. Tuhan Yesus telah mengajari kita semua untuk kita saling mengasihi. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga marilah kita mengasihi Sang Pencipta kita, itu Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya marilah kita menjadikan diri kita dikenang sebagai orang baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.